Kakak Juvencius Stefanus Nonga. Apa kabar? Kabar baik. Saya panggilnya kakak atau karena kita tiap hari itu panggilnya kalau dalam adat Jawa kita biasa panggil doa ya. Doa saja. Doa saja. Ya, doa ya, saja. supaya merakyat, supaya lebih cair dengan masyarakat Kota Kupang, masyarakat NTT, kakak saja ya. Kakak Juven ya. Apa kabar? Kabar baik. Saya kalau masuk ke Walhi itu bukan orang asing lagi. Begitu juga dengan teman-teman tim, teman cerita, Walhi itu bukan tempat asing atau kami bukan orang baru di Walhi karena sejak mahasiswa kita sudah keluar masuk di Walhi, mulai dari kepemimpinan Abang Melki Nahar masih di TDM ya. Iya, betul. Kemudian ada Kakak Herif Naif. Iya. Itu masih di TDM juga. Kemudian Kakak Umbu sempat di sana di Naikoten baru pindah ke sini. Kemudian sekarang Kakak Juvens ya. Ada kesibukan apa sekarang teman-teman Wali ini? Kalau kita lagi memang sekarang memang seperti biasa Wali dari berapa tahun kita fokus memang masih di advokasi isu memang selama ini yang lagi naik tuh tidak jauh berbeda dengan isu-isu yang kali lalu proyek strategis nasional, cuma mungkin lebih berbeda soal bentuk proyeknya gitu, bentuk proyek strategi PSN-nya. Kalau salah satunya itu yang dekat dari Kota Kupang ini di proyek apa namanya sentra industri garam, untuk tambang garam di Rote, kemudian juga di daerah-daerah lain terkait dengan isu energi juga, itu juga yang lagi naik-naik juga di NTT, termasuk dengan kebijakan di sektor kehutanan seperti Taman Nasional dan lain, juga dengan pariwisata. Begitu. Memang NTT itu selalu seksi ya dalam urusan ekspansi investasi, ekspansi bisnis, kemudian juga berkaitan dengan isu-isu lingkungan itu dari dulu ya. Dan memang bukan cuma isu lingkungan. Kalau pengalaman saya ya dengan teman-teman yang seangkatan saya ya, Wali itu bukan tempat hanya berbicara tentang isu lingkungan. Ada banyak isu-isu kerakyatan yang kita bahas di dalam Wali. Kemudian kita lakukan pendampingan terhadap masyarakat zaman itu ya. Pendampingan, kemudian mengadvokasi bersama-sama masyarakat, berjuang sampai demo, sampai lakukan gerakan-gerakan bersama masyarakat, dan ya kita kawal isu-isu yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan memang dari dulu, termasuk khususnya untuk teman-teman di Wali ya, isu-isu lingkungan hidup. Nah, karena Wali ini kami paham, kami tahu bahwa cukup konsen, sangat konsen ya di isu-isu lingkungan hidup, makanya kami mengajak nih kakak ketua untuk membahas, kakak Juvens untuk membahas persoalan-persoalan lingkungan hidup yang saya rasa teman-teman juga tahu ada satu permasalahan yang sampai hari ini terjadi di Nusa Tenggara Timur, di salah satu kabupaten, mungkin juga terjadi juga di beberapa kabupaten lain terkait kasus pembabatan mangrove atau kasus pembabatan hutan mangrove yang terjadi di Kabupaten Rotendao ya, di Pulau Terselatan. Kalau zaman dulu disebut waktu kunjungan Pak Jokowi ke sana ya, disebut Beranda Terselatan NKRI. Tapi hari ini terjadi ya, ada kasus pembabatan hutan mangrove di sana yang kalau kita baca dari pemberitaan media sejak 2024 hingga tahun 2026 ini kasusnya belum kelar. Saya rasa teman-teman Wali pasti tahu, pasti menginvestigasi kasus itu dan punya data-data, memantau, memonitoring persoalan itu ya. Seperti apa sih gambaran kasus itu ya? Oke, terkait dengan kasus ini kan sebetulnya dia kalau kita tracking kasus soal mulai dari laporan 2024 sampai dengan saat ini, kenapa kemudian belakangan kemudian terkesan dia menghilang gitu, tidak ada update kemudian soal penegakannya. Memang dugaan kuat kami ini sebetulnya tidak terlepas dari salah satu kebijakan nasional PSN yang tadi kami bilang. Karena memang ini lokusnya sebetulnya tidak jauh dari
lokasi ini, terutama di lokasi-lokasi yang diperuntukkan untuk tambak garam yang tadi kita bicarakan soal Oh, tambak itu garam. untuk tambak garam ya? Kalau belakangan kita tahu muncul di 2026 itu memang untuk tambak garam. Tambak garamnya. Tapi kalau yang dari 2024, saya tidak bisa sampaikan bahwa penebangan itu kemudian untuk tambak garam, karena memang tambak garam ini itu baru dilegitimasi 2025 kalau kita lihat dari Perpres gitu. Perpres nomor 17 tahun 2025 soal pergaraman nasional. Iya. Itu kenapa kemudian mereka menggenjot untuk produktivitas garam 200 ton per tahun itu untuk kebutuhan swasembada garam di nasional, itu digenjot salah satu daerah sini. Dan di dalam lokasi perencanaan untuk proyek ini itu luas totalnya kan 10.000 hektar, tapi di dalam lokasi ini itu ada 200-an lebih hektar. 200-an lebih hektar ya. Kawasan mangrove begitu. Nah, boleh kita duga bahwa upaya melegitimasi mungkin update kasus terkait dengan kerusakan lingkungan tadi, itu bisa jadi dia tidak terlepas dari urusan soal PSN ini. Itu dugaan kami itu. Kenapa kemudian beberapa kasus pengerusakan hutan di kawasan pesisir seperti mangrove itu lenyap gitu dan lain sebagainya, bisa jadi ada konflik kepentingan yang lain begitu. Itu dugaan. Dan bacaan-bacaan kami di daerah pesisir khususnya itu juga sama sebetulnya. Pengerusakan mangrove, boleh dikatakan penegakan hukum di sektor pidana lingkungan khusus penebangan mangrove itu tidak segarang itu, tidak garang seperti di aturan hukum bahwa itu pidana lingkungan dan lain sebagainya. Saya contoh misalnya pengerusakan mangrove di kawasan pesisir bukan hanya Rote, tapi di wilayah Manggarai itu juga banyak. Betul. Untuk kepentingan pariwisata, wilayah Flores sebagian Manggarai itu juga banyak pengerusakan mangrove. Kemudian di kawasan timur, kalau kita dulu pernah dengar di tahun 2019 dulu bahkan 320-an hektar kawasan mangrove di Malaka itu untuk kepentingan juga tambak garam waktu itu 5.200 hektar itu juga kemudian dibiarkan. Padahal laporan pidana juga kita laporkan waktu itu persis juga dengan yang di Rote, kita coba lihat ada juga yang melaporkan soal pengerusakan mangrove dan itu kemudian lenyap gitu, dibiarkan gitu. Dan temuan kami itu selalu berurusan dengan proyek-proyek industri ekstraktif skala besar tadi gitu. Dan kenapa kemudian tidak diproses dan lain sebagainya. Dugaan kami tidak terlepas dari itu. Gitu. Nah, Pulau Rote ini kan kecil. Iya. Dia itu hanya 978,54 km persegi ya. Pulau Rotenya, bukan Kabupaten Rotenya ya. Iya. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya, itu dari tahun 2024 sampai 2026 tidak pernah kelar. Iya. Itu pertama. Yang kedua, ini terkait dengan pembabatan mangrove sebagai benteng untuk pulau-pulau kecil kayak Rote. Ini kan masuk dalam pulau-pulau kecil. Nah, benteng kalau seandainya sudah dibabat, tentu itu akan menjadi ancaman untuk sebuah pulau kecil. Betul. Nah, coba kasih gambaran lah, Pak Kakak Juven. Kasih gambaran kepada teman-teman. Seperti apa sih kondisi realnya pembabatan di Rote itu sendiri? Sebelum kita bahas di kabupaten lainnya. Iya. Kalau misalnya kita lihat Rote untuk wilayah pesisirnya, sebetulnya beban wilayah pesisir Rote itu kami sebut beban ganda, biasa beban pulau kecil. Satu, secara daya tampung itu dia sudah cukup rentan begitu. Ditambah lagi yang kedua, kalau kita perhatikan pesisir-pesisir di Rote selain penebangan tadi, terutama wilayah mangrove itu sebetulnya banyak ruang-ruang pesisir itu yang kemudian diprivatisasi, itu juga banyak. Sebetulnya potensi situasi pesisir Rote dalam hal kerentanan untuk ruang-ruang mangrove
yang harusnya itu jadi wilayah konservasi tadi, itu kemudian dialihfungsikan untuk kawasan satu tadi untuk industri tambang garam, satu kemudian pariwisata, itu banyak sekali perhotelan dan itu justru kemudian menambah kerentanan rote. Padahal tadi yang disampaikan bahwa benteng atau sabuk hijau tadi itu wilayah pesisir justru seharusnya, terutama wilayah seperti rote atau sabu dan pulau-pulau kecil lain itu justru paling diutamakan untuk wilayah konservasi. Misalnya kalau kita cek di Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Nah, sebetulnya di wilayah pesisir ini kan ada aturan soal sepadan pantai. Ya 100 meter pada saat pasang naik, dia jadi wilayah sepadan pantai, dan itu diperuntukkan dua hal sebetulnya. Satu untuk konservasi tadi, untuk kawasan mangrove, kemudian kedua untuk akses publik. Termasuk juga mandat di Undang-Undang Pesisir ini, khusus konteks pulau-pulau kecil seperti rote, itu diperuntukkan, ini daerah yang sebetulnya diperuntukkan untuk konservasi, diprioritaskan untuk konservasi, penelitian, kemudian dengan pengembangan ekonomi skala komunitas, skala kecil gitu, yang kemudian tidak berdampak pada daya tampung rote. Sementara kalau kita lihat rote di bagian selatan, kita tahu daerah bagian selatan itu adalah daerah-daerah yang berhadapan langsung dengan krisis iklim seperti cuaca ekstrim. Kita lihat siklon tropis Roja kemarin yang sudah menyeberang ke daratan, belum lagi cuaca ekstrim lain itu karena krisis iklim, karena perubahan iklim. Rote itu jadi dia sebagai apa istilahnya? Dia garda terdepan untuk menghadapi krisis iklim. Sekaligus juga dalam situasi sekarang dia rentan justru karena kehilangan mangrove untuk kepentingan industri ekstraktif. Padahal kita bicara soal provinsi kepulauan, memang yang harus dibicarakan oleh pemerintah daerah setempat itu adalah bagaimana mekanisme perlindungan terhadap pulau rote sendiri. Karena fungsi mangrove ini kan tidak hanya dia sabuk hijau untuk meredam cuaca ekstrim, tapi dia juga punya fungsi-fungsi lain, seperti untuk soal daya tampung air segala macam, belum lagi soal iklim, soal biota laut, satwa-satwa endemik segala macam, itu dia punya peran yang cukup strategis. Dan rote hari ini kami lihat cukup dari sisi situasi wilayah pesisirnya itu cukup rentan dalam hal menghadapi krisis iklim tadi. Nah, kerentanan yang disampaikan oleh Kakak Yuven tadi, apakah sudah berdampak terhadap masyarakat rote hari-hari ini ya? Misalnya abrasi, pasokan air, atau permasalahan-permasalahan soal iklim yang terjadi di rote? Ya, saya pikir sudah terdampak gitu, karena memang satu banjirop itu sudah terdampak, termasuk dengan intrusi air laut gitu. Intrusi air laut ke sumur-sumur warga itu juga termasuk salah satu dari dampak dari hilangnya mangrove, dengan ancaman ke soal daya tampung pulau kecil itu sudah terdampak gitu. Dan ini hal yang sebetulnya sering kami sampaikan di di pemerintah, bahwa memang pembangunan untuk konteks perlindungan atau berbasis analisis risiko bencana itu juga harus nampak di setiap rencana pembangunan pemerintah gitu. Dan pemerintah rote, bagi kami kalau kita cek rencana pembangunan rote juga baik di level daerah, kemudian di level provinsi maupun nasional, itu masih minim sekali analisis risiko bencananya itu. Karena kalau kita lihat hari ini misalnya di wilayah pesisir rote itu banyak titik juga yang sebetulnya sudah berhadapan langsung dengan banjirop atau abrasi segala macam, itu sudah mulai nampak di wilayah-wilayah pesisir begitu. Nah, tadi Kakak Yuven sudah sampaikan bahwa teman-teman wali, teman-teman aktivis lingkungan sudah menyampaikan itu secara terus-menerus kepada pemerintah. Tetapi sampai detik ini masih minim ya untuk rote. Ada apa ini sebenarnya? Padahal rote ini kalau dibilang ya berada terselatan dan memang menjadi benteng ya tadi. Tetapi analisisnya, kemudian antisipasi dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan masih rendah. Ya, kalau kita lihat kebijakan di level provinsi, di level daerah, sebetulnya kami di Walhi itu kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa memang
pemerintah itu masih satu, dia mengabaikan soal kebijakan yang punya perspektif. Satu tadi yang kami sampaikan, analisis risiko bencana. Yang kedua, ketika bicara soal kebijakan itu dia harus punya nuansa pembangunan berkelanjutan, maka mau tidak mau dia harus mengacu pada Undang-Undang PPLH 32 2009, itu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, ya. Yang di situ ada dua mandat yang harus diperhatikan oleh pemerintah lewat level kebijakan, yaitu soal pembangunan dia tidak boleh, atau kebijakan dia tidak boleh mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Daya tampung lingkungan yang tadi kita diskusikan, misalnya kapasitas sebagai pulau kecil, dia harus melihat soal daya tampung kemampuan dari Pulau Rote sendiri. Kebijakan yang masuk di situ dia harus mempertimbangkan itu. Misalnya jangan sampai kemudian industri-industri ekstraktif dalam skala besar, kemudian dia mengabaikan itu. Itu terjadi misalnya contoh pariwisata, misalnya pariwisata pesisir, industri-industri itu selalu mengambil ruang-ruang konservasi seperti ruang-ruang mangrove, penebangan mangrove untuk kepentingan hotel, kepentingan pariwisata dan lain sebagainya. Itu juga termasuk salah satu yang kami nilai bahwa memang dia mengabaikan tadi yang mandat daya tampung lingkungan, termasuk dengan daya dukung lingkungan di NTT. Nah, secara umum kalau kita lihat yang kebijakan pemerintah hari ini, sebetulnya dia harus memikirkan bagaimana mekanisme perlindungan kita di NTT. Mekanisme perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, mekanisme perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian warga gitu. Kalau kita bicara soal tadi misalnya industri garam tadi, itu mayoritas masyarakat petani gitu. Yang kalau kita coba lihat di dua kecamatan ini, di lokasi perencanaan pembangunan ini mayoritas petani. Gitu. Kalau kita lihat ada sekitar berapa ratusan kakak, 200-an kakak di setiap desa, yang itu pekerjaan sehari-hari mereka adalah petani, yang tergantung betul dengan situasi iklim kita, hujan segala macam, kemudian tergantung betul dengan situasi air, ketergantungan terhadap sumber daya air, dan itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana sih dalam situasi kerentanan iklim tadi, dalam situasi daya tampung lingkungan yang kecil gitu dari sisi sumber daya air dan lain sebagainya, kita harus melindungi masyarakat kita yang mayoritasnya adalah petani. Nah, itu yang bagi kami masih bertolak belakang. Meskipun di satu sisi mereka mengklaim bahwa ini kebijakan ini atau industri ini akan membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, tapi di sisi lain mereka melahirkan kerentanan baru begitu. Pertanyaannya adalah misalnya gini, bagaimana kemudian nelayan ataupun petani di sana yang mayoritas mereka bertahan dalam situasi Rote yang adalah garda terdepan menghadapi cuaca ekstrim, dalam situasi akses airnya yang bermasalah, dalam situasi lahan pertanian mereka yang sudah dialihfungsikan, dalam situasi hutan mereka yang rusak, dalam situasi mangrove yang hancur. Sudah pasti itu justru kita menambah situasi kerentanan mereka, bahkan atau kita melahirkan kerentanan baru, gitu, kelompok-kelompok rentan baru begitu. Nah, saya rasa bahwa sudah banyak sekali aturan perundang-undangan yang mengatur tentang dilarang membabat segala macam perlindungan terhadap lingkungan hidup ya. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kok masih melawan? Yang kebijakannya? Iya, kebijakannya itu masih melawan, ada pembabatan hutan, ada pengerusakan mangrove dan sebagainya. Kenapa sih? Walaupun peraturan perundang-undangan kita punya itu kan menurut saya sudah komplit. Ya, itu tadi kami bilang, memang kalau kita lihat kebijakan-kebijakan ini, kami selalu bilang pemerintah ini kadang-kadang buat satu kebijakan itu tidak berangkat dari situasi real atau kebenaran di tapak gitu, yang tadi kita ceritakan. Tapi dia sibuk mencari legitimasi. Bagaimana menghijaukan proyek, bagaimana membuat kebijakan ini secara aturan ini sudah diakomodir. Yang tadi saya bilang, salah satu yang seperti garam tadi misalnya. Ini sudah sesuai kok dengan peraturan Presiden nomor sekian, nomor 17 untuk genjot soal percepatan swasembada garam. Kemudian contoh misal soal energi, ini sudah sesuai dengan kebijakan transisi energi, ini kebijakan proyek strategis nasional, dia muncul seperti itu, legitimasi. Kalau misalnya ini kawasan tidak bisa tidak bisa menjadi lokus proyeknya, maka kita bisa ubah utak-atik. Itu di NTT utak-atik
kawasan atau misalnya lahirnya kebijakan yang untuk melegitimasi industri ekstraktif, banyak sekali contohnya. Contoh pertama yang tadi seperti tadi ya. Oh ini karena dia PSN, oh ini sesuai dengan dia harus dipercepat dengan Perpres. Atau misalnya ini juga sudah ada keputusan Menteri KKP yang kemudian membelatar belakangi ini industri. Atau misal contoh lain misalnya soal di sektor perubahan status kawasan hutan misalnya. Ini karena dia masih cagar alam, kita harus turunkan dulu atau ubah dulu statusnya jadi taman nasional sehingga ini bisa di pengelolaan sistem zonasi bla 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 segala macam, dan itu bagi kami itu melegitimasi, bukan kemudian dia berangkat dari kebutuhan masyarakat begitu. Karena memang toh pada akhirnya kalau kita bisa memastikan seluruh kebijakan proyek strategis nasional yang masuk ke NTT itu sifatnya top down semua. Tidak ada yang betul-betul lahir dari tapak, lahir dari rakyat gitu, tidak ada sama sekali. Justru dia ini kita Indonesia juga terlibat, contoh misalnya di sektor energi, Indonesia juga terlibat atau turut serta untuk merespon terhadap perubahan iklim, kita harus terlibat dalam urusan mitigasi, maka masuklah proyek energi, maka masuklah proyek-proyek iklim segala macam yang kemudian minim dari analisis risiko bencana tadi gitu. Kasus pembabatan ini kan sudah terjadi dan saya rasa bahwa bukan di Kabupaten Rote saja di NTT ini. Pernah terjadi di Kabupaten Malaka juga, pembabatan hutan mangrove. Kemudian Manggarai tadi seperti yang ke Yuvens tadi sebutkan ini. Bagaimana Wali NTT mengevaluasi program-program pemerintah yang terkait dengan rehabilitasi mangrove atau pengerusakan pesisir pantai di NTT ya? Kalau rehabilitasi mangrove memang ada juga beberapa pemerintah yang penanaman mangrove beberapa pesisir. Tapi membaca soal pesisir ini kan kita harus lihat juga soal secara keseluruhan ya gitu. Ada beberapa pesisir-pesisir lain yang kalau kita mau cek begitu, kalau mau cek real, sebetulnya tidak semua lahan kemudian itu menjadi ruang yang bisa diakses oleh pemerintah sendiri begitu. Kalau kita mau dorong pemerintah misalnya kalau mau konservasi, ya juga harus berani untuk kemudian menertibkan kawasan pesisir gitu. Ada privatisasi pesisir juga. Itu justru kalau kita lihat secara penguasaan di wilayah pesisir itu juga sebenarnya yang kita dorong pemerintah hari ini. Bukan hanya kemudian pemerintah menanam pohon di titik-titik yang memang masih dikuasai pemerintah, tidak, atau mungkin masih dikuasai oleh masyarakat, tapi pemerintah juga buat satu penertiban. Karena kita lihat kerusakan pesisir NTT, pulau-pulau kecil atau wilayah pesisir di di 3 pulau besar juga ini, itu juga sumbangsi besar dari industri pariwisata atau privatisasi. Itu juga cukup besar gitu. Sehingga memang banyak laporan dari kami misalnya Walhi, itu kami mendorong untuk penertiban juga gitu, tegas juga terhadap perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang kemudian mereka mengkapling kawasan pesisir. Karena di kawasan-kawasan ini kita tidak hanya melihat soal mangrove yang rusak, tapi kemudian akses nelayan gitu juga terganggu gitu. Akses nelayan yang harusnya itu mungkin jadi tempat tambatan perahu atau akses mereka menangkap ikan itu justru kemudian dibatasi. Jadi pemerintah memang di satu sisi menanam mangrove bahwa itu bagian dari konservasi wilayah pesisir, tapi di sisi lain mereka juga harusnya tegas begitu. Karena banyak sekali laporan yang kemudian mandek di Polda NTT, di kepolisian yang penegakan soal pengerusakan hutan dan itu tidak pernah ditegakkan. Bukan hanya wilayah pesisir, illegal logging, sonokeling, kayu yang dilindungi di wilayah TTU Malaka itu juga cukup masif. Kita lapor berulang itu bahkan sampai hari ini juga tidak ditindak gitu. Ada juga beberapa tindak tapi tidak yang sampai ke akar-akar. Karena ini kejahatan struktural, kejahatan yang harus dibongkar sampai ke hulu itu juga bahkan tidak dilakukan dengan tegas gitu. Dan kami boleh katakan bahwa memang itikat baik dari pemerintah sendiri untuk kemudian dia menegakkan soal konsep perlindungan lingkungan itu juga cukup minim. Lebih ke soal komitmen ya. Komitmen. Apakah betul-betul kita komit terhadap persoalan lingkungan hidup atau memang kita hanya berada pada zona abu-abu, kadang ya fleksibel ini undang-undang akhirnya jadi fleksibel. Betul. Yang mana dulu dihitung-hitung soal kepentingan ini. Betul. Nah,
saya ingin mengantar kita ke sebuah situasi. NTT itu provinsi, selain provinsi kepulauan, juga dilirik pariwisatanya. Destinasi wisata pantai itu luar biasa, dan itu dilirik oleh para investor. Irisannya dari hal itu, kita ini pulau-pulau kecil. Artinya bahwa ancaman ancaman perubahan iklim, ancaman terhadap eksploitasi pulau-pulau kecil yang kemudian kita lupa terhadap soal kerentanan kita terhadap perubahan iklim dan lain-lainnya terhadap di pulau-pulau kecil seperti NTT ini tidak menjadi bahan pertimbangan. Bagaimana Walhi melihat ini sebagai sebuah dua situasi, satu sisinya kita kaya, satu sisinya ini menjadi ancaman. Ya. Oke, itu yang tadi kami bilang, memang NTT ini secara geografis itu sudah rentan gitu. Secara geografis kita berada di pertemuan tiga lempeng gitu, yang mayoritas itu ancaman terhadap letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami dan lain sebagainya itu juga cukup tinggi. Di sisi lain kemudian secara kebijakan pun juga kemudian dia menambah ancaman baru gitu. Misalnya itu juga bagi kami yang kemudian kalau kita melihat NTT ini justru kemudian dia semacam menghadapi dua monster besar begitu. Satu sisi dia harus berhadapan dengan situasi yang rentan, di sisi lain pemerintah juga kemudian menambah-nambah lewat kebijakan. Misalnya soal alih fungsi kawasan, soal pengerusakan sumber mata air lewat pertambangan, lewat penebangan hutan dan lain sebagainya. Apakah itu karena pertimbangan kepentingan ekonomi dan bisnis atau investasi? Ya, kalau kita lihat dari pendekatan ekonomi masyarakat pemerintah kan memang itu. Misalnya mereka genjot soal investasi, ya provinsi NTT akan maju kalau investasinya masuk. Tapi investasi yang model apa dulu? Nah, selama ini investasi yang masuk ini investasi yang selalu bernuansa soal perampasan hutan, penggusuran masyarakat, kemudian sampai dengan kriminalisasi di masyarakat ataupun aktivis itu selalu punya warna-warna seperti itu. Dan itu yang kami bilang tadi gitu, dalam situasi yang tadi kita ceritakan bagaimana kemudian masyarakat NTT, petani, nelayan, pun kita orang NTT dia bertahan dalam situasi yang satu dia harus berada dengan situasi iklim, ditambah dengan pemerintah yang kemudian seperti dia menggunakan seluruh sumber daya aparaturnya kemudian menjadi mereka yang kemudian menjadi aktor untuk menggusur masyarakat itu sendiri. Saya pikir itu menjadi hal yang cukup miris gitu. Di konteks pariwisata tadi pun yang seperti kita ceritakan, memang potensi pariwisata, potensi sumber daya alam di NTT sebetulnya cukup besar gitu. Tapi kemudian kita perlu melihat siapa yang kemudian menguasai sektor-sektor ini. Semua misalnya di sektor pariwisata pun ternyata memang yang paling diuntungkan adalah private sector gitu. Karena memang model ekonomi yang ditawarkan pemerintah, ini kalau investasinya banyak masuk ke NTT, maka dia akan berpengaruh pada peningkatan PDRB gitu. Sementara kearifan lokal misalnya situasi masyarakat yang sebetulnya mereka tidak terlalu butuh-butuh amat ini investasi, mereka bisa hidup terbukti ratusan tahun bahkan ribuan tahun dengan situasi mereka hari ini, itu tidak menjadi satu bahan atau tidak memberikan sumbangsi dalam perspektif ekonomi gitu. Tidak menjadi satu poin yang dinilai bahwa itu akan punya poin sendiri untuk peningkatan ekonomi, tidak. Tapi memang cara model ekonomi kita itu sebetulnya didesain untuk menguntungkan investasi, baik di level daerah maupun di level nasional. Investasi masuk, maka daerah NTT akan dinilai maju gitu. Meskipun fakta di lapangan bahwa banyak yang digusur, banyak aktor yang kemudian dia menguasai lahan dalam jumlah yang begitu besar. Satu perusahaan menguasai 52.000 hektar seperti di Sumba Timur, itu hampir 5 kecamatan. Ada juga yang kemudian menguasai di sektor-sektor yang lain, di sektor pariwisata tadi, dan kemudian kita mengklaim itu sebagai ekonomi kita maju dan lain sebagainya gitu. Nah, sejauh mana masyarakat adat, masyarakat pesisir, atau masyarakat pada umumnya melihat ini sebagai ancaman? Atau memang selama ini masyarakat hanya terkesan menerima saja kenyataan yang ada?
Sebetulnya kalau masyarakat sih salah satu tugas yang harusnya dilakukan oleh pemerintah ini kan sebetulnya soal di satu sisi soal kebijakan, tapi sisi lain itu soal edukasi sebetulnya. Ya. Kalaupun masyarakat banyak yang pasif dengan kebijakan, ada juga yang masyarakat yang melawan ketika mereka tergusur atau mereka dikorbankan untuk demi kepentingan satu kebijakan. Itu mungkin karena keresahan mereka, tapi ada juga yang kemudian tidak terdampak tapi kemudian diam. Itu sebetulnya bagi kami itu salah satu ciri, salah satu salah satu indikator bahwa pemerintah juga gagal memberikan edukasi, gitu. Sosialisasi, pengetahuan, informasi itu dibatasi. Contoh misalnya geotermal misalnya, di awal masuk geotermal di Flores itu tidak ada protes, bukan berarti mereka setuju gitu. Ketika masuk di Ulumbu pertama kali, ketika masuk Mataloko pertama kali, ketika masuk di Sokoria pertama kali, ketika tidak ada suara kritis, itu bukan berarti mereka tidak setuju. Mereka juga bingung, ini geothermal ini apa nih? Manakala ketika lahir dampak, baru mereka protes, oh ternyata buruk barang ini. Itu sebetulnya salah satu contoh bahwa edukasi, bahwa memang itu masih dimonopoli oleh pemerintah sendiri. Mau kebijakan apapun, dia hanya sifatnya top down. Ini ada kebijakan ini nih. Dia tidak akan jelaskan, oh soal dampaknya ini. Manakala ketika ada penolakan, barulah mulai sosialisasi, jelaskan. Atau dibiarkan masyarakat tidak tahu itu. Ya bisa jadi juga seperti itu biar mudah masuk. Dan faktanya memang seperti itu di daerah-daerah yang masyarakatnya legowo, dia itu daerah-daerah yang paling rusak. Itu banyak contoh sebetulnya ya. Tapi di daerah-daerah yang masyarakatnya memang mereka kuat dengan kearifan lokal, dengan budaya, mereka ribut. Wah, kami tidak mau nih industri seperti ini, kamu harus pindah. Itu sudah terjadi misalnya di Sumba. Kenapa kemudian ada satu perusahaan yang dia pindah dari daerah A? Karena dia melihat, oh ini ternyata masyarakatnya kritis, dia kuat dengan budaya, kita harus pindah ke lokasi yang baru. Nah itu juga terjadi. Berarti ini persoalan pengetahuan masyarakat, ya edukasi yang memang harus terus kita lakukan supaya masyarakat itu benar-benar sadar bahwa ini menjadi ancaman masa depan. Iya, betul. Jadi pembabatan hutan, ekspansi investasi dan sebagainya itu kan bukan cuman pertimbangan ekonomi dan bisnis saja, tapi pertimbangan kelestarian lingkungan, masa depan generasi penerus bangsa dan sebagainya. Iya, betul. Nah, bagaimana Wali melihat ancaman NTT ini sebagai provinsi kepulauan jika kebijakan program dari pemerintah itu tidak mengantisipasi hal-hal ini? Iya. Krisis iklim, ancaman dari sisi lingkungan itu, krisis iklim itu sebetulnya sudah terjadi. Salah satu seperti siklon tropis kemarin, itu memang sudah terjadi. Dan ketika bicara dalam konteks dari perspektif lingkungan dalam situasi NTT, sudah banyak riset sebetulnya yang menunjukkan bahwa pulau kecil tertentu dia akan hilang. Salah satunya misalnya riset dari IUCN, itu dia memprediksi bahwa kalau misalnya kenaikan suhu atau dari kenaikan suhu dia stagnan, dia akan naik terus seperti situasi sekarang sampai dengan 2 derajat. Di 2050 salah satu pulau yang terancam hilang itu adalah Pulau Komodo gitu. Pulau-pulau kecil yang lain. Gitu. Itu dari sisi iklim. Nah, kalau yang kita lihat soal kerentanan yang lain misalnya, itu sebetulnya yang tadi saya bilang di awal bahwa situasi geografis seperti letusan gunung berapi, seperti gempa bumi, itu karena memang situasi kita NTT hari ini. Pertemuan 3 lempeng, ada letusan gunung berapi di Lembata misalnya, di Flores Timur atau di Flores gitu. Itu situasi geografis yang secara situasi geografis itu sebetulnya harus direspon dengan bagaimana pemerintah dia harus memikirkan, oh ini kita harus membuat kebijakan yang tujuannya itu adalah menurunkan potensi atau menurunkan risiko bencana konteks kita NTT. Antisipasi ya. Karena bagi kami memang kalau kita lihat dari perspektif lingkungan, dari ilmu kebencanaan,
situasi-situasi yang rentan tadi yang kita sampaikan itu sebetulnya bisa dikelola untuk kemudian menekan situasi ancaman risiko bencananya. Saya contoh misalnya wilayah pesisir, konteks pulau kecil misalnya, ancaman intrusi air laut, banjirop dan lain sebagainya, kita bisa meminimalisir dengan apa? Ruang-ruang pesisir harus diprioritaskan untuk mangrove tadi. Itu justru dia menekan. Tapi yang terjadi kan ruang-ruang pesisir kan sudah justru itu dia menambah kerentanan. Nah, bencana ini kan sebetulnya dia terjadi, risiko bencana terjadi itu kan sangat antroposenik, sangat perspektif ke manusianya, ke masyarakatnya. Kalau misalnya gempa dia terjadi di pulau kecil di tengah laut tanpa pemukiman, itu hanya dianggap sebagai bahaya alam biasa gitu. Tapi kemudian kalau di daerah-daerah konteks NTT yang banyak di pulau-pulau yang berpenghuni dan lain sebagainya, ketika dia bertemu dengan situasi pesisir yang tadi yang habis karena pariwisata, ruang konservasi sudah tidak ada lagi, yang habis karena pengerusakan untuk kepentingan-kepentingan lain, bahkan dari sisi yang lain misalnya kita tarik kalau misalnya ke daerah-daerah daratan di pegunungan atau di lahan-lahan pertanian yang kemudian dialihfungsikan untuk kepentingan energi seperti geotermal atau kepentingan-kepentingan yang lain, justru kemudian dia menambah kerentanan. Nah, risiko bencana terjadi ketika kerentanan itu dia tinggi. Atau kalau di kebencanaan itu risiko bencana dia akan terjadi kalau bahaya alam yang tadi gempa bumi ataupun cuaca ekstrim yang lain, angin kencang ataupun gelombang besar, dia bertemu dengan kerentanan yang tinggi. Dia hantam pesisir yang mangrove-nya rusak. Dia hantam daerah-daerah yang lahan pertanian yang sudah rusak, kekeringan misalnya. Dia datang di daerah-daerah yang lahan pertaniannya sudah dialihfungsikan untuk kepentingan energi, kepentingan monokultur yang lain gitu. Itu sudah pasti risiko bencana dia tinggi gitu. Dan satu pertanyaan yang harus dijawab pemerintah itu adalah bagaimana masyarakat pesisir atau nelayan itu mereka menghadapi krisis iklim dalam situasi pesisir yang mereka yang sudah di-coupling gitu, termasuk dengan petani-petani tadi. Mereka menghadapi situasi krisis iklim atau ancaman krisis iklim tadi dalam situasi yang kebun mereka sudah dialihfungsikan atau hutan mereka yang sudah dialihfungsikan berdampak kepada air yang hilang tadi, mata air hilang. Kemudian mereka harus berhadapan dengan krisis iklim yang sudah terjadi hari ini. Krisis iklim sudah terjadi, tapi kemudian alam mereka digadaikan untuk kepentingan yang lain. Gitu. Nah, itu sudah pasti mereka justru kemudian sudah pasti akan terdampak tambah karena kalau kita cek di kampung-kampung kita, itu kan hampir seluruh kebutuhan esensial mereka itu ada di dalam kebun mereka yang mungkin 1 hektar, 1 atau 2 hektar. Kebutuhan untuk anak sekolah, mungkin untuk arisan, kebutuhan yang lain-lain, skincare, macam-macam ini, pulsa listrik, pulsa HP, segala macam ada di lahan perkebunan, ada di di laut gitu. Karena nelayan misalnya mereka hari yang dulu-dulu kalau kita dengar cerita-cerita orang tua gitu, mereka bilang dulu mereka bisa baca nih cuaca. Mereka bisa analisa, oh ini kalau kita mau turun ini tanda alamnya seperti ini, aman nih kita boleh. Tapi sekarang mereka sudah tidak bisa prediksi. Saya masih ingat waktu kami ke Pemana ya. Di Pemana itu masyarakat tidak menggunakan teknologi yang macam-macam. Cukup berdiri di laut, lihat anginnya seperti apa. Oh, ini badai. Oh. Iya, betul. Hari ini ya hampir-hampir tidak ada lagi. Tidak ada karena alam. Betul. Sudah berubah. Dia sudah berubah. Nah, apa yang paling mengkhawatirkan untuk NTT 5 atau 10 tahun ke depan? Kalau kerusakan-kerusakan ini tidak diantisipasi, tidak dicegah oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan. Sudah pasti tadi yang saya bilang bahwa kelompok rentan sudah pasti akan makin tinggi. Itu yang terdampak gitu. Termasuk yang sebelumnya tidak rentan, misalnya petani-petani yang masih berproduktif dengan lahan pertanian, bisa jadi dia akan jadi rentan gitu. Betul. Dia salah satu kelompok rentan karena harus berhadapan dengan yang tadi kita contohkan berapa situasi alam yang secara konteks kita di daerah-daerah yang
boleh dikatakan garda terdepan menghadapi krisis iklim dari hantaman bumi bagian selatan ini ke daerah-daerah dengan cuaca ekstrim paling tinggi, sudah pasti dia akan kelompok rentan sudah pasti akan meningkat gitu. Orang terdampak secara ekonomi, secara sosial, konflik-konflik sudah pasti akan meningkat. Dan bacaan kami memang potensi konflik ke depan itu sudah pasti akan tinggi. Konflik agraria, kriminalisasi karena negara dia tetap getol dengan kebijakannya. Itu sementara masyarakat dia bertahan untuk ruang hidupnya gitu. Tapi di satu sisi ini klaim karena sudah dilegitimasi tadi yang kita bilang bahwa ini sudah ada aturan presiden, inilah peraturan menteri, inilah ini harus dialihfungsikan, ini kebijakan pemerintah pusat. Sementara di sisi kita di pemerintah daerah pun tidak ada yang berani gitu. Kalau kita mau jujur, tidak ada satu pemerintah daerah yang kemudian dia bantah PSN yang masuk di NTT, sekedar untuk dia bilang ini proyek strategis nasional yang A ini, yang B ini, yang C ini tidak cocok dengan konteks masyarakat kami, tidak cocok dengan kebutuhan kami di Rote atau tidak cocok dengan kebutuhan kami di daerah-daerah yang lain. Itu tidak ada pun satu yang berani untuk itu. Tapi ketika mereka berhadapan dengan proyek strategis nasional, mereka selalu memposisikan kami ini pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi kami harus golkan ini. Jadi kami lihat peran-perannya mereka, ya sudah pasti ke depan pasti akan tambah rusak. Kebijakannya itu proyek-proyek tidak cocok dengan daerahnya. Tidak ada yang bilang tidak, itu jarang sekali gitu. Yang muncul nanti, ya kita bisa lihat dua wajah yang berbeda. Ini kritikan kami yang selalu bicara, bukan hanya ke pemerintah daerah, ke DPR juga sekaligus gitu. Kalau kita lihat di momentum kampanye misalnya, kami ini perpanjangan tangan bapak mama yang ada di DPR RI, DPRD, di pemerintah pusat lah kami ini, mulut dan suara rakyat, lidahnya masyarakat. Tapi ketika terpilih, dia akan balik. Kami ini pemerintah pusat yang ada di daerah. Dan bahkan kemudian tidak bersuara. Lidah-lidah yang tadi kita bilang suara rakyat harus disuarai, itu tidak ada yang berani bicara gitu. Jarang sekali. Saya tidak tahu kenapa, apakah ini berkaitan dengan konflik kepentingan mereka atau apa, dan saya yakin pasti terkait dengan itu gitu. Tidak ada. Dan dalam situasi politik lokal yang seperti itu, dan dalam situasi ancaman kebijakan yang begitu banyak hajar kita di NTT, ditambah lagi dengan yang tadi kita bilang krisis iklim, perubahan iklim yang sudah real terjadi di NTT, sudah pasti kita akan makin rusak ke depan. Pertanyaannya, kita harus punya bayangan ke depan. Anak-anak kita atau anak-anak cucu kita nanti dia akan menghadapi situasi alam yang seperti apa, atau situasi politik yang seperti apa nanti, yang mungkin akan lebih korup kah, lebih rusak. Mungkin kita sudah bisa bayangkan dari apa yang terjadi sekarang gitu. Nah, kasus di Rote, pembabatan hutan ilegal ya, itu sudah sampai pada proses penyidikan kalau tidak salah sekarang di kepolisian, aparat penegak hukum. Apa harapan dari teman-teman wali supaya ini menjadi pelajaran untuk berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur dalam berinvestasi khususnya karena ini terkait dengan investasi, ini terkait dengan bisnis ekonomi, sehingga harusnya ini menjadi contoh penanganan hukum jika masih terjadi pengerusakan dan pembabatan secara liar yang seperti yang terjadi di Rote. Dia sebetulnya dia akan jadi jurisprudensi, maksudnya akan semacam jadi jadi contoh gitu. Entah ditegakkan ataupun tidak ditegakkan, dia akan jadi contoh, dampaknya berbeda. Kalaupun jika dia tidak ditegakkan, maka akan rusak. Itu jadi contoh untuk daerah-daerah lain. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Dan itu akan menjadi bagi kami itu akan menjadi semacam kebiasaan buruk yang pasti bisa di copy paste gitu. Dan bagi kami penegak hukum harusnya tidak seperti itu. Dia harus sebetulnya punya banyak peraturan hukum yang tidak ada alasan yang kemudian kita tidak tegakkan atau tidak menindak secara tegas soal penebangan mangrove. Itu harusnya ditegakkan itu. Dan kalaupun misalnya ada penegakan hukum secara beranilah katakanlah oleh penegak hukum kita, saya pikir itu menjadi hal positif. Itu semacam jadi kebiasaan yang bisa jadi hal baik yang kemudian mewanti-wanti untuk pelaku kejahatan yang lain gitu. Kalau misalnya penegakan hukum justru dia menampilkan taringnya yang sudah patah gitu,
itu justru kemudian ini paling kalau ada kerusakan ini sudahlah pasti ada celah atau mereka tidak akan segarang seperti apa yang ditulis dalam undang-undang itu. Karena wajahnya peraturan atau apa namanya wajah penegakan hukum ya ada di mereka-mereka itu bagi kami itu. Dan peluang untuk kemudian kerusakan lingkungan di NTT akan semakin masif saya pikir sudah terjadi karena kasus di Rote ini sebenarnya salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang tidak ditegakkan. Saya ingat ada banyak sekali kasus lingkungan yang tidak terjadi di NTT dan kita tidak tahu endingnya seperti apa, tiba-tiba dibiarkan. Dan itu sebetulnya bagi kami itu salah satu wajah buruk penegakan hukum lingkungan di NTT gitu. Dan potensi atau boleh dikatakan bahwa salah satu sumbangan, salah satu dorongan kerusakan lingkungan di NTT, ya karena memang salah satu itu tadi penegakan hukum kita yang lemah gitu. Ketika ada sudah jelas-jelas illegal logging, sudah ada jelas-jelas penebangan hukum ilegal, penebangan liar atau pengerusakan mangrove seperti tadi dibiarkan atau penebangan hutan-hutan dibiarkan, itu sebetulnya juga salah satu hal yang kemudian menciptakan budaya pengerusakan hutan. Orang kemudian tidak takut gitu, orang lebih sudah hajar saja karena memang penegakan hukum kita tidak tegas gitu. Nah, ini menjadi catatan untuk para penegak hukum yang menangani kasus-kasus lingkungan hidup yang pengerusakan misalnya, pembabatan hutan secara liar, pembabatan mangrove. Ini menjadi catatan supaya ayo kita tegak supaya itu menjadi contoh untuk kasus-kasus lain, untuk oknum-oknum lain yang melakukan hal yang sama sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama dan kita bisa selamatkan bumi ini ya. Apa langkah yang harus didesak kepada pemerintah pusat juga kepada pemerintah daerah supaya NTT ini tetap lestari, NTT ini tetap terjaga melalui kebijakan-kebijakannya, baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah. Sebetulnya secara hukum itu justru banyak aturan yang bisa jadi rujukan dan itu jadi semacam yang panduan untuk kalau bicara soal pembangunan berkelanjutan itu sudah ada pemerintah sendiri yang bikin itu. Salah satu hal yang harus kita dorong adalah pemerintah sendiri harus menunjukkan ketaatan gitu terhadap Undang-Undang 32 2009 soal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Yang di situ dia atur salah satu yang tadi kita bicara soal pembangunan harus berbasis pada daya tampung dan daya dukung lingkungan. Terus dari perspektif bencana juga dia mewajibkan untuk punya analisis risiko bencananya. Itu sebetulnya yang paling diutamakan. Itu kenapa kemudian kalau kita tarik dengan model kebijakan dan peraturan ini sebetulnya dia mau mewajibkan bahwa mau tidak mau kebijakan itu tidak harus top down gitu. Dia harus berangkat dari daya tampung, dari kemampuan alam, dari kemampuan kita di NTT satu wilayah. Kemudian dia harus berangkat dari situasi masyarakatnya. Itu yang dari dukung tadi. Jangan sampai kemudian kebijakan itu hanya berbasis pada kepentingan ekonomi, kepentingan investasi, dan kemudian mereka menetapkan kebijakan dengan mengabaikan undang-undang itu sendiri. Alpa dalam urusan kelestarian dan lingkungan. Banyak hal gitu. Kalau mandat undang-undang ini kan dari 2009 kalau kita bicara nih. 2009 ini undang-undang lahir. Artinya misalnya rencana tata ruang untuk kebijakan-kebijakan soal RPJMD, RPJMN itu harus diuji dengan KLHS namanya. Kalau di undang-undang ini dia sebut kajian lingkungan hidup strategis. Dua yang dia ukur soal daya tampung, daya dukung. Apakah itu sudah dipraktekkan? Praktekkan baru belakangan terakhir, 2-3 tahun terakhir NTT baru dibikin, itu pun tidak semua. Tidak semua pemerintah daerah di NTT itu dia pakai kajian lingkungan hidup strategis. Kenapa begitu? Tidak semua. Itu tadi karena soal political will tadi, soal keberpihakan terhadap lingkungan tadi. Kalau secara undang-undang sebetulnya sudah ada itu di undang-undang. Artinya bahwa pemerintah cukup ikut saja undang-undangnya. Tegak saja terhadap undang-undang, komit saja terhadap undang-undang, clear masalah itu ya. Clear sebetulnya. Tapi kemudian yang dilakukan pemerintah hari ini kan kalau kita kalau kita lihat seluruh warna kebijakan yang datang ke NTT, hukum itu tidak lagi jadi standar etis.
Hukum itu kan harusnya dia posisinya itu jadi standar etis. Betul. Oke, kalau kita mau investasi di NTT, kita harus taati aturan-aturan Betul. ini, aturan-aturan terkait dengan lingkungan. Betul. Aturan undang-undang PPLH, aturan soal perlindungan pulau kecil dan wilayah pesisir. Betul. Kita harus taati. Itu harusnya dia posisinya adalah standar etis. Iya. Tapi hari ini hukum hanya sebatas legitimasi tadi yang saya bilang. Iya. Oh, ada industri mau masuk kawasan ini, tapi ini kayaknya tidak memungkinkan nih karena dia masih cagar alam. Oh, kita ubah dulu nih. Dia harus Iya, jadi taman nasional. Dia harus jadi taman nasional supaya pengelolaan sistem zonasi. Seperti halnya tadi Perpres, peraturan soal Perpres pemerintah punya soal Satgas pendanaan Taman Nasional standar internasional. Itu 2 taman nasional yang dimasukkan, Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Mutis Timau. Nah, bagi kami ini adalah bukan soal kebijakan yang lahir dari masyarakat 3 kabupaten di sana, tidak, tapi ini sebetulnya contoh bahwa yang tadi kita bilang, hukum sebetulnya dia datang hanya sebatas melegitimasi, tidak jadi standar etis. Kalau bicara standar etis ya, kamu harus tanya dulu orang Kabupaten Kupang, karena undang-undang PPLH bilang harus berbasis pada daya dukung lingkungan. Tanya dulu orang di Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, begitu juga soal geotermal. Tanya dulu orang Lembata di sana, tanya dulu orang Alor. Begitu juga Flores, pilihan energi kalian mau seperti apa nih, pilihan energi masa depan seperti apa gitu. Tapi kemudian kebanyakan memang sifatnya top down dan potensi konfliknya sudah pasti tinggi karena itu tadi berhadapan dengan ruang-ruang kehidupan masyarakat yang dikorbankan. Apakah ke depan itu masih berpotensi berbagai konflik-konflik terkait dengan persoalan lingkungan ini masih terus terjadi ya? Saya yakin kalau kita ikuti berapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir, bahkan itu semacam plagiasi kebijakan. Kalau sudah ada kebijakan ini, oke, mungkin bentuknya beda, tapi pola masuknya selalu sama. Selalu diwarnai dengan apa? Dengan alih fungsi kawasan hutan misalnya, dengan penggusuran masyarakatnya, dengan penebangan wilayah pesisir, selalu sama. Meskipun produknya mungkin berbeda. Oh, ini mungkin kali lalu mungkin soal lebih fokus ke pariwisatanya, sekarang fokusnya yang lain misalnya, tapi selalu dia akan berurusan dengan privatisasi pesisir, selalu berurusan dengan privatisasi sumber daya air, selalu berurusan dengan alih fungsi kawasan hutan misalnya. Misalnya di sektor pertambangan itu kan banyak hutan lindung, 10 ribuan. Kalau di hitungan kami, kalau cek di data ESDM sendiri, itu kan 10.000 lebih hektar kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan jadi kawasan pertambangan. Iup-iupnya banyak di situ. Artinya memang legitimasinya di situ. Jadi hukum kemudian tidak jadi standar etis yang tadi kita bicarakan, tapi upaya-upaya legitimasi polanya masih sama meskipun produknya berbeda. Dan potensi kerusakan sudah pasti naik. Jadi hukum mengikuti investasi, bukan investasi itu mengikuti hukum. Iya, dia tidak kemudian, oh ini jadi standar etis nih. Kalau kita mau investasi di sana, dia punya standar etisnya seperti ini, standar sosialnya seperti ini. Tidak, tapi ini kalian harus ikut kami nih. Kalau kalian tidak menyiapkan skema yang aman, kami tidak akan investasi di situ. Atau misalnya, kalau dipaksakan investasi, kena pidana. Karena di situ kawasan, contoh misalnya, itu bukan kawasan yang diperuntukkan untuk industri pariwisata atau industri pertambangan. Maka dia harus diubah dulu. Gitu. Nah, terakhir nih. Apa pesannya untuk masyarakat terkait persoalan kerusakan lingkungan dan bagaimana kita melestarikan lingkungan untuk masa depan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini? Saya pikir masyarakat selain hari ini, selain kemudian terlibat dalam urusan konservasi segala macam, tapi saya pikir advokasi juga penting gitu. Karena persoalan lingkungan di NTT ini bukan persoalan orang tidak tanam pohon, gitu. Bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar orang buang sampah di pesisir, bukan hanya sekedar kita buang sampah sembarangan gitu, tapi persoalannya ada persoalan struktural, persoalan kebijakan. Apa? Karena kebijakan lagi melegitimasi soal pengerusakan ruang-ruang hidup masyarakat tadi, sektor-sektor esensial kebutuhan masyarakat, soal air segala macam itu lagi masuk. Jadi saya pikir masyarakat NTT harus melihat seluruh persoalan lingkungan di NTT itu adalah persoalan struktural. Gitu. Terlibatlah selain soal kemudian ada inisiatif konservasi, inisiatif lokal, tapi saya pikir solidaritas antar pulau, solidaritas antar kampung untuk bangun satu gerakan advokasi bahwa saatnya kebijakan harus ikut kami, itu harus terjadi.
itu harus mau tidak mau harus dimulai gitu. Gerakan bersama. Gerakan bersama itu harus terbangun Ya. gitu. Ya, terima kasih Kak Terima Yuven kasih. atas waktunya sudah berbagi bersama kami dan sudah berbagi kepada teman-teman semua di rumah. Dan kita sampai di sini dulu ya teman-teman untuk cerita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang telah kami ceritakan bersama narasumber kita pada kali ini bisa menjadi bahan edukasi, bisa menjadi bahan informasi untuk kita terkait kerusakan lingkungan, terkait pelestarian lingkungan, dan tentunya terkait masa depan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetap waras bernegara, tolak segala macam bentuk hoax, tolak segala macam bentuk provokasi, dan pastikan teman-teman terus mengikuti kami karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa lagi pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Teman cerita, bukan cerita biasa.